Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasilatul Hidayah NIM 421886, Prodi Perbankan Syariah, kelas Manajemen Zakat dan Wakaf C, yang diampu oleh Bapak Bahtiar Effendi ME. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh beliau. Berikut soal dan jawabannya. Soal yang pertama, siapakah 8 asnaf yang berhak menerima zakat dan bagaimana 8 asnaf itu di era kontemporer? Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Selanjutnya miskin. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Kriteria fakir dan miskin: orang yang sudah cukup usia dan ingin menikah namun tidak mempunyai biaya, maka orang tersebut berhak sebagai mustahik atau penerima zakat. Selanjutnya yaitu seorang pelajar yang tidak bisa mencukupi biaya pendidikannya. Selanjutnya, ahlul bait yang tidak mendapatkan gaji oleh Baitul Mal. Dan yang selanjutnya, seorang suami yang memiliki pendapatan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Menurut para ulama, Imam Nawawi, Ibnu Hazm, dan para ulama lainnya, standar untuk fakir dan miskin sebagai mustahik adalah yang diberikan adalah untuk kebutuhan primer dan sekundernya, seperti makanan, minuman, kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya yaitu amil zakat. Amil zakat adalah orang yang bekerja sebagai pengelola, pendistribusi, dan pendaya guna zakat. Selanjutnya yaitu mukhalafatu qulubuhum, adalah orang yang lembut hatinya. Di era kontemporer sebagai berikut. Penunjukannya dilakukan oleh otoritas. Jika pemerintah tidak bisa membagikan zakatnya kepada mukhalafatu qulubuhum, maka otoritas berhak memberikannya, namun tidak secara personal. Selanjutnya yaitu rikob. Rikob adalah hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. Di era kontemporer, rikob dapat diartikan sebagai orang yang dipenjara karena fitnah, atau orang yang mendapat siksa atau sekapan dari majikannya, atau orang yang dapat siksa dari orang kafir. Selanjutnya yaitu horim. Horim adalah orang yang berhutang, baik berhutang untuk dirinya maupun berhutang untuk keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam Islam, dianjurkan untuk hidup sederhana, dilarang untuk berhutang, tetapi jika dalam keadaan mendesak, maka seseorang tersebut berhak untuk berhutang. Jika seseorang tersebut tidak mampu membayar hutangnya, maka orang tersebut dibantu dengan dana zakat untuk membayar hutangnya. Selanjutnya yaitu fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang melakukan perjuangan di medan perang atau bukan. Di era kontemporer, orang yang melakukan perbuatan di jalan Allah, misalnya para pendakwah. Selanjutnya yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan taat kepada Allah, bukan maksiat, dan diperkirakan jika tidak dibantu oleh dana zakat, maka orang tersebut tidak akan sampai dalam tujuannya. 8 asnaf tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan disahihkan oleh para ulama. Di era kontemporer, banyak asnaf-asnaf yang bermunculan karena kontemporer adalah mengikuti perkembangan zaman, maka harus dikiaskan dengan keadaan dahulu yang ada di Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang kedua, sebutkan 2 ayat yang berkaitan dengan perintah zakat.
Yang pertama pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraqiin, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Selanjutnya pada surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Khudh min anwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum Wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan harta mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan zakat profesi dan zakat perusahaan, dan bagaimana nisab dan haulnya? Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan atau profesi setelah mencapai nisabnya. Zakat profesi dirujukan kepada zakat pertanian atau zakat tanaman buah-buahan setara dengan 5 wasok atau 652,8 kilo gabah atau setara dengan 520 kilo beras. Hal ini berarti jika harga beras 1 kilonya 10.000, maka 520 dikalikan dengan 10.000 menjadi 5.200.000. Zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya dan bertindak secara hukum, memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kekayaan sendiri. Secara umum, zakat perusahaan dinisabkan dengan zakat emas dan zakat perak, yaitu 85 gram emas dan zakatnya 2,5% dari aset, bukan dari keuntungan, yaitu kas atau barang yang siap diperdagangkan dengan nilai uang, kemudian dikurangi dengan hutang-hutangnya. Yang keempat, bagaimana potensi zakat di negara Indonesia? Potensi zakat di negara Indonesia terbilang sangat besar, bahkan mencapai 217 triliun menurut Basnas. Namun, potensi zakat yang dimiliki oleh negara Indonesia masih belum terhimpun secara optimal oleh Badan Pengelola Zakat. Padahal, zakat menjadi solusi untuk masalah keuangan negara. Yang kelima, jelaskan mengenai inovasi teknologi untuk penghimpunan, pendistribusian, dan pengelolaan dan pendayagunaan zakat di tengah pandemi. Di era digitalisasi, zakat mewujudkan efektivitasnya dalam pengelolaan, penghimpunan, dan pendayagunaan zakat. Saat ini, perbankan syariah juga sudah menambahkan fitur baru, yaitu mobile banking dan internet banking untuk pembayaran dan pendistribusian zakat. Kita juga bisa memanfaatkan platform guna meningkatkan efektivitas dalam pembayaran zakat. Kita tidak perlu bertemu langsung dan bertatap muka dalam penyaluran dan pendistribusian zakat. Zakat pada saat ini disalurkan kepada orang-orang yang berdampak COVID-19 atau orang-orang yang kena PHK dari perusahaannya. Sudah banyak toko online seperti Bukalapak juga sudah memanfaatkan teknologinya untuk pembayaran zakat dan pendistribusian zakat. Jadi kita bisa melakukan pembayaran zakat melalui Tokopedia tersebut.
Yang keenam, jelaskan tugas dan fungsi zakat menurut UU Zakat. Menurut UU Zakat pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi, Basnas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang sebagai pengelola zakat secara nasional. Pada pasal 3 ayat 2, dalam melaksanakan tugasnya, Basnas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat 1 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. A. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. B. Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. C. Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan dan pendayagunaan zakat. D. Pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengelolaan zakat. Pada pasal 4 ayat 1, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Basnas menyusun pedoman pengelolaan zakat. Pada pasal 4 ayat 2 yang berbunyi, pedoman pengelolaan zakat sebagaimana yang disebut dalam pasal 4 ayat 1, pedoman menjadi acuan pengelolaan zakat untuk Basnas provinsi atau kota atau kabupaten, dan lembaga amil zakat. Sekian pemaparan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.